Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV Kuno, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah, kali ini TV Kuno kedatangan tamu jauh, yaitu dari Jawa, tempatnya di Jenu, Tuban. Iya. Gus Abbas, bisa dikenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abbas Abdul Hanan. Abdul Hanan itu nama bapak saya sekaligus nama mertua. Jadi kalau saya di sama. Kalau di Jenu orang mengenalnya Abbas Abdul Hanan. Dikira saya itu bukan menantu, tapi putra asli. Memang secara nama ayah kebetulan sama. Jadi orang sana lebih mudah untuk mengenali. Gitu. Pondoknya di Mambail Futuh. Ya, kalau rumahnya sih sebelahnya Pondok Putra persis gitu. Jadi insya Allah nanti komplek Mambail Futuh tanya Abbas Abdul Hanan. Jenu Tuban. Iya. Jadi beliau ini salah seorang penemu cara membaca kitab mudah. Sebenarnya pasnya bukan membaca kitab ya. Karena ini murni metode nahwu. Jadi tidak menghilangkan nahwu salafnya sama sekali. Misalnya tentang mubtada itu ya definisinya sama, kurang lebih dengan kitab-kitab tutor yang dikenal di pondok-pondok pesantren. Misalnya gini, mubtada isim rafa awal kalimah khabar melengkapinya hindun qaimah. Sama. Jadi kita tidak istilahnya menghilangkan ciri khas salafnya enggak. Jadi kita masih tetap seperti al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal aldu bil jadidil aslah. Kitabnya namanya apa? Untuk kitabnya namanya Nadham Kunci Nahwu. Jadi insyaallah ini di dua level pertama ini insyaallah sudah bisa mengunci jenis kalimat, terus i'rabnya, alamat i'rabnya, dan itu berciri fisik sehingga anak-anak di usia MI atau apalagi MTS ya insya Allah sudah bisa mendeteksi. Kok sampai punya pikiran untuk membuat yang seperti ini, awal mulanya gimana? Awal mulanya ya saya kira sama ya, setiap pondok pesantren yang sudah mengadopsi sistem kurikulum ya, itu biasanya konsentrasinya mulai terpecah, waktunya terbagi, sehingga untuk fokus ke satu titik biasanya akan mengalami kendala. Sementara saya belum dapat datanya ya, saya asumsi saja kayak gini. Misalnya di daerah Rembang atau di daerah Kediri atau di daerah mana yang masih ada pondok salafnya itu, kira-kira pondok salaf itu secara kuantitas ya kurang dari 5%. Jadi itulah istilahnya yang membuat saya pribadi untuk istilahnya ya udah saya akan berjuang di jalur nahwunya. Sehingga alhamdulillah hari ini kita touring untuk memperkenalkan bagaimana sih Nadham Kunci Nahwu itu, terus apa sih istilahnya trik untuk membuat anak-anak itu senang nahwu, menemukan nahwu secara bentuk fisik sehingga tidak lagi bingung. Jadi kita itu langsung mengarah ke kitab. Jadi konsep saya itu begini, jadi nahwu itu jangan dijelaskan kayak orang menjelaskan buah ya. Misalnya gini, kita ngomong buah jeruk pada orang yang nggak pernah lihat jeruk. Wah ini membingungkan sekali, jeruk itu buah kayak gini. Orang lihat jeruk aja nggak pernah. Ini sekarang ini motivasi atau baisnya apa kok sampean itu ya dengar katanya kan ingin membumikan nahwu di Nusantara gitu loh. Baisnya itu apa itu? Jadi gini, sebagai penerus istilahnya apa ya, orang yang dari kecil dididik di dunia salaf, saya kira semua generasi itu ya pasti punya perasaan yang sama. Orang yang dididik dari kecilnya di teknologi itu juga ingin membesarkan teknologi. Begitu juga orang yang dididik di kedokteran. Sementara saya itu dididik dari kecil itu kan di dunia salaf.
Sementara fenomena hari ini setelah istilahnya apa ya, minimal asumsi, ini masih asumsi, saya mencari data-data belum ketemu, pondok pesantren yang betul-betul salaf tidak mengadopsi kurikulum misalnya kan, asumsi saya itu kurang dari 5%. Terus sementara yang 95% lebih ini kemana mencari solusi ini kan gitu ya. Sehingga muncullah ide untuk membuat apa, kunci metode kunci. Ya. Jadi awalnya itu hanya untuk solving problem pada internal, internal kami, ya hasilnya ya sama, mengalami problem itu. Jadi kalau kita dulu di pesantren salaf, kebetulan saya itu kan alumni sarang ya, jadi untuk nahwu kayaknya nggak asing sama sekali gitu kan. Tahu-tahu lihat anak lihat nahwu itu kayak gimana momok ya kayak. Kalau pelajaran nahwu wah iki momok iki. Wah killer ya semuanya kayak gitu. Mending ngantuk wae dhisik ngono. Jadi itulah yang memotivasi saya. Jadi tujuan saya touring ke sini itu ingin memperkenalkan, bukan hanya di sini ya. Jadi jadwal saya itu touring di Lampung 2 minggu, nanti insya Allah di Jambinya 2 minggu. Saya ingin memperkenalkan sebuah terobosan ya. Jadi saya masih mengingat dawuhnya Syekhina Maimun Zubair itu, kalau kita ingin mempertahankan salaf, ya kita harus menemukan satu metode yang tidak dikenal sebelumnya. Ya mungkin ini salah satu di antara sekian banyak metode. Anak-anak muda sekarang ini, terutama ya remaja ya sekarang ini kan mereka kan lebih banyak gandrung di dunia medsos, dunia inilah, dunia alam gaib sana itu kan. Terus gimana metode untuk supaya anak itu muncul himmah, muncul keinginan untuk belajar nahwu dan senang? Ya terutama untuk membangkitkan motivasi itu ya istilahnya gini, saya itu teringat dengan satu hadis itu kan yang sering beliau Syekhina itu ungkapkan, saya sering dengar itu, cintailah Arab karena 3 hal, karena saya orang Arab, Al-Quran juga bahasa Arab, bahasa surga juga bahasa Arab. Jadi setiap kali saya mengadakan diklat atau sedang ngajar, saya tetap membangkitkan semangat anak untuk tetap belajar bahasa Arab. Misalnya kayak gini, di antara semua ini yang cita-citanya nggak masuk surga siapa gitu. Karena setiap orang ingin masuk surga. Pengen masuk surga gitu. itu. Padahal bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Jadi kata saya gini, jangan sampai masuk surga di dalam pelanggan-pelunggu. Itu sebenarnya untuk membangkitkan motivasi aja. Bagi yang sudah terlanjur ya, kalau masih ada waktu monggolah belajar meskipun tidak dapat banyak. Kita sudah menguji coba pada anak kelas 3 MI, 4 MI, 5 MI. Yang penting dia itu bisa baca tulis imla pegon gitu ya. Kenapa harus imla bukan BTA? Kalau BTA itu nanti untuk ke arah salafnya itu kayaknya akan terganggu ya, ketika nanti dia misalnya ke pesantren Jawa atau gimana harus maknani pola-pola lama. Sementara cita-cita saya itu ingin membumikan nahwu dan kitab salaf. Jadi bukan hanya nahwunya. Makanya dalam nahwu ini cara prakteknya langsung masuk ke kitab salafnya, yaitu ini kitab Safinatun Najah ini ya. Saya kira ini yang biasa untuk prakteknya itu. Ya, jadi nanti di sini anak akan mencari isim tasnya secara sendiri mandiri gitu kan, mencari cirinya ani sama aini. Oke, kita cari temukan 30. Kalau ragu nanti tanyakan. Dari situlah kita bisa memasukkan sebuah pemahaman yang nggak mungkin bisa dijelaskan. Kenapa? Karena keraguan orang itu beda. Di saat dia ragu, udah kita ini ani apa ana? Oh saban ana. Oh berarti bukan toh? Bukan kayak gitu. Jadi nanti anak ini akan mempelajari pola-pola kesalahan yang dibuatnya sendiri dalam menganalisa, dan itu adalah sebuah keuntungan. Jadi anak kemungkinan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama setelah 3 atau 4 kali terjadi, misalnya Sya'bana, Ramadana, terus dan lain-lain itu kan, yang sekilas seperti ani atau alif nun itu kan, tapi ternyata setelah kita tanyakan ternyata dia ngeh juga, oh bukan, ternyata ana bukan ani, kayak ada jaroyan. Kayak jaroyan gitu kan. Oh itu kan tidak bisa diganti jaroya ini ya kan gitu. Sementara cirinya ani aini bisa diganti antara ani atau aini dan juga bisa dilepas
Seperti Zaidani kan, kalau dilepas tetap Zaid kan gitu. Iya. Itu kira-kira masih mentok ke kecerdasan anak enggak itu? Misalnya level kecerdasan anak itu berpengaruh enggak sama kunci nahwu ini? Aslinya begini, jadi dalam proses, saya menganalogikan saja, dalam proses belajar nyupir itu kan ya, nggak ada orang bodoh, yang ada lebih pinter. Jadi kita punya standar, anak ini tidak mampu menyelesaikan misalnya isim tasniah ani aini. Oke, kita diklat ulang sampai dia betul-betul mampu. Cuman dalam prosesnya nanti pasti ada yang lebih unggul dari yang lain. Cuman untuk ketuntasannya karena kita punya indikator pasti kan, jadi tidak mungkin anak menemukan 30 secara kebetulan, itu tidak mungkin kayaknya. Berarti siapapun orangnya monggo kan gitu ya? Ya alhamdulillah Ya. kemarin ada di usia di atas 50 kayaknya. Oh ada. Dan asik Semangat gitu. juga ya? Semangat alhamdulillah. Karena yal-yalnya tadi. Coba di yal-yalnya apa tadi kemarin tadi itu? Yel-yelnya itu gini, jadi Ya itu penting untuk sekali yal-yal itu. ini kan ini yel-yelnya ya. Nahwu itu asik, jadi pertama harus merasakan sebuah keasikan Ya dulu. paling nggak kan ada kesemangatan. Wah, ya. semangat kan Nahwu gitu. itu asik, Baca gitu. kitab mudah gitu. Katanya Imriti kan idil fata hasbak Hasbak di ya. rufi wa guluman lam yatakid lam Lam yantafi. yantafi. Kalau orang itu tidak punya keyakinan, ya udahlah, become loser kan gitu kan ya. Terus NKN for NKRI ini saya minta doanya, semoga ini kita bisa mencapai NKRI bukan Ini hanya di untuk daerah Sumatera. Ya untuk pemirsa TV Kuno juga ini minta doanya mudah-mudahan membumikan nahwu ini bisa benar-benar terwujud. Amin, Gitu ya. amin, amin. Terus ini kita harus menyemangati anak bahwa saya itu bisa, Saya bisa. saya bisa. Terus kemudian semoga apa yang dipelajari, apa yang kita ajarkan menjadi manfaat dan barokah. Yel-yel ini kita tutup dengan amin supaya tidak menjadi sebuah kesombongan. Jadi meskipun yel-yelnya kayaknya gimana gitu kan, tapi kalau doa kan boleh kan, minta firdaus kan tertinggi. Ya udah minta aja kan gitu. Jadi nanti kita kan yelnya nahwu itu asik gitu, harus semangat. Baca kitab mudah. NKN for NKRI, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Manfaat biasanya kita minta kayak manfaat gini. Jadi ini lambang hati. Lambang hati. Kita kan manfaat, barokah, terus amin. Kita usap di wajah kan biasanya kalau orang doa kayak gitu. Iya. Jadi satu, kita punya yel-yel untuk membangkitkan semangat. Yang dua itu kita ubah menjadi sebuah doa, semoga diijabah. Paling enggak dari yel-yel ini aja setiap timbul kayak apa namanya ya, keberanian lah ini. Jadi orang itu terus ya secara otomatis termotivasi dengan betul. harus ngepal. Kayak dulu itu kan zaman kemerdekaan, merdeka kan gitu. Meskipun senjatanya cuma bambu runcing, lawannya tank kan. Yang penting kamu bisa menang. Kan gitu kan. Kamu bisa. Kamu bisa gitu. Nah, kalau tentunya ya tadi seperti yang jenengan katakan bahwa setiap orang akan bisa ini, tapi waktu kan, jeda waktu ini yang masing-masing. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang agak lambat sekali, tapi nggak ada. Istilahnya bodohnya nggak ada. Iya, nggak ada bodoh. Artinya nggak ada kamus bodoh di dalam belajar. Karena orang itu sebodoh apapun misalnya, kalau belajar mesti tambah pintar. Begitulah. Gitu ya. Gitu. Ini pemirsa TV Kuno, alhamdulillah itu adalah metode NKN ya, Nazom Kunci Nahwu. Jadi ini kitabnya itu isinya nazoman bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dan isinya nahwu dan mudah dipaham. Ini Gus, kalau misalnya ada orang yang butuh, bisa. Cuman ini tidak dijual secara bebas karena takutnya nanti nggak tahu cara mengajarnya, sehingga nahwu itu tetap sulit. Apa bisa menghubungi sampean, nanti bisa saya tulis di bisa bisa. Misalnya alamatnya atau alamatnya kalau mau datang langsung ke lokasi Beji Jenutuban. Ini pemirsa TV Kuno, kalau memang butuh, ini nggak dijual umum, jadi jenengan bisa buka aja, nanti saya kasih deskripsi di ada yang mau disampaikan untuk sebenarnya gini, jadi
setiap kali saya melakukan diklat, saya selalu meminta feedback. Oh gitu ya, ya. Iya. Jadi dari feedback itu saya kira-kira bisa merasakan apa yang dirasakan mereka. Cuman alhamdulillah ya, alhamdulillah bukan cuman ya, alhamdulillah lebih dari 97% itu mengatakan nahu mudah. Belajar nahu itu asik gitu. Jadi ini sebuah apa ya? Hal yang membuat saya alhamdulillah gitu kan, istilahnya merasa mereka terbantu itu alhamdulillah senang gitu ya. Paling enggak itu udah jadi apa namanya, motivasi untuk saya, jenengan juga bisa jadi survei pribadi bahwa ternyata anak itu diajar mereka bisa paham gitu loh ya, tanpa sulit dan itu asik. Iya, dan asik. Bahkan sering saya menjumpai ketika kita harus break ya, misalnya isoma gitu kan, itu anak dipersilakan keluar dari ruangan dan mereka belum mau gitu, masih asik, nyoret-nyoret belajar masih gitu ingin ya. menuntaskan bentar lagi gitu. Cuman karena kita breaknya juga terbatas waktu, akhirnya dari panitianya atau pihak pondoknya ya udah nanti dilanjutkan gitu. Diklat itu berapa hari, seminggu misalnya atau 3 hari lah paling enggak kan. Insya Allah kalau untuk penuntasan secara materi ya, bukan secara praktek, itu kira-kira 2 maksimal 3 hari sudah selesai. 3 hari ya. Itu terdiri dari 10 level. Jadi level 1 pengenalan isim tasniah, pengenalan kedua level 2-nya atau part kedua. Saya menghitungnya pakai part ya, ada 10 part ya. Part pertama itu isim tasniah, kedua jamak mudzakkar dan muannats salim. Otomatis ini sudah bisa mengunci seluruh kalimat dan mengunci i'rabnya serta alamat i'rabnya. Terus kemudian kita mengenalkan dhamir itu harus dipisah karena dia sering nempel itu di part 3. Terus kemudian lanjutannya di part 4 itu pengenalan huruf athof. Karena huruf athof nanti kita gunakan sebagai pembatas kata. Misalnya antara wa dan wa ini kita tutup 2 jempol jret, yang kita analisis ini hanya tengahnya. Jadi sehingga yang kita analisis bukan satu kitab lengkap gitu kan, nggak mampu. Jadi ini sama wa sama jret, kata yang tidak berpasangan itu namanya tabe. Kalau ada perangkatnya berarti sesuai perangkat, misalnya ada athof berarti matof kan, seperti itu. Nah di level 5-nya itu kita mengenalkan huruf jar yang selalu nempel pada kalimat lain, yaitu bikali, ba, kaf sama lam. Nah itu kita potong sehingga anak tahu kalau misalnya biharfi itu bukan satu kata, tapi terdiri dari huruf jar dan harfi, seperti itu. Nanti di level ke-6 kita mengejarkan itari, isim tanpa akhiran dibaca jari. Semua kasroh itu pasti isim, kecuali kalimat huruf kan. Kalau huruf udah mabni. Terus nanti di level 7-nya kita mengenalkan imtaro, isim tanpa akhiran dibaca rofa, isim atau mudhari'. Jadi kalau ada dhammah itu pasti, kalau bukan isim ya mudhari'. Selain itu tidak mungkin. Terus nanti di level 8 kita mengejarkan imtanama, isim atau mudhari' tanpa akhiran dibaca nasab, cirinya fathah. Kalau bukan isim atau mudhari' berarti madi. Itu imtanama. Saya singkat kenapa? Untuk menjadikan itu sebuah ikatan yang sulit dilepas. Nah, yang ke-9 itu sudah mengajarkan sorof, tapi setingkat ngetrik aja. Jadi ngetrik ini harapan saya itu bisa menghidupkan zauknya sorof. Jadi sudah berulang kali saya coba dan alhamdulillah clear ya, meskipun tidak tuntas. Kenapa? Ini butuh pelatihan dan pelatihan sehingga zauk ini betul-betul nancep. Nah yang level 10 inilah sudah gabungan. Artinya kalau dia sudah pada level 10, insya Allah baca Safinatun Najah ini sudah bisa. Sekalian i'rabnya, sekalian maknanya, sekalian terjemahnya. Yaudah, ini terima kasih sekali ya, ini Gus Abbas atas atas kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Hidayat Kening, TV Kuno juga. Jangan lupa subscribe. Ya udah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.